Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan makna solusi jalan tengah yang kerap diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan kebijakan penataan dan penghapusan tenaga honorer tahun 2023. Tapi sebelum itu, kepada rekan-rekan saya ingin sampaikan, silakan ditonton dan disimak secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Azwar Anas kembali menjelaskan terkait dengan kebijakan penghapusan tenaga honorer. Diketahui bahwa rencana penghapusan honorer mengacu Surat Edaran Menpan RB nomor B185 tahun 2022 tentang status kepegawaian di lingkup instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Surat edaran tertanggal 31 Mei tahun 2022 tersebut menyebutkan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa aparatur sipil negara hanya terdiri dari dua jenis, yakni pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Salah satu poin di surat edaran tersebut telah menjelaskan terkait dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K yang menjadi rujukan bahwa mulai 28 November 2023 hanya ada dua jenis kepegawaian, yakni PNS dan P3K. Menteri Anas mengatakan bahwa berdasarkan pendataan dan validasi data, jumlah tenaga non-ASN terbaru totalnya mencapai angka 2,3 juta orang sebagai data dasar tenaga non-aparatur sipil negara. Dari jumlah tersebut, hanya 1,8 juta yang disertai surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM dari pejabat pembina kepegawaian yang ada di instansi masing-masing. Dengan demikian, terdapat sekitar 500.000 honorer yang tidak disertai SPTJM dari pejabat pembina kepegawaian. Rekan-rekan sekalian, Azwar Anas mengungkapkan bahwa pada sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden Jokowi, dirinya telah menyampaikan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama dengan sejumlah asosiasi pimpinan daerah dan Komisi 2 DPR RI tengah mengkaji opsi terbaik yang tidak melakukan pemberhentian massal non-ASN. Presiden Jokowi juga meminta setidaknya ada solusi atau kebijakan jalan tengah terhadap jutaan tenaga honorer yang belum diangkat menjadi aparatur sipil negara. Azwar Anas lantas menjelaskan mengenai solusi jalan tengah ini, yakni pemerintah lanjutnya akan berusaha agar tidak ada penghapusan atau pemberhentian honorer. Jadi solusi jalan tengah yang kiranya akan diambil oleh Menpan adalah berusaha agar tidak ada penghapusan atau pemberhentian secara massal tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara. Namun ia juga menambahkan bahwa solusinya nanti dapat diambil tentunya tidak menambah beban keuangan negara secara signifikan. Jadi sekarang menurut dia opsi-opsi tersebut sedang dimatangkan maksud saya. Yang jelas pemerintah telah berusaha agar tidak ada pemberhentian. Tapi di sisi lain opsi atau kebijakan itu juga tidak menimbulkan tambahan beban keuangan yang signifikan dan tetap sesuai regulasi. Azwar Anas menjelaskan bahwa opsi pemberhentian honorer secara massal akan berpengaruh terhadap pelayanan publik. Pasalnya, kata Anas, tenaga non-aparatur sipil negara kenyataannya telah banyak membantu pemerintah, terutama di pelosok-pelosok daerah. Sementara itu, pemerintah tidak bisa mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara karena akan membebani APBN. Anas menambahkan bahwa opsi-opsi solusi itu telah dan sedang terus dibahas bersama DPR, DPD, Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kota, Asosiasi Pemerintah Provinsi, BKN, dan beberapa perwakilan tenaga non-aparatur sipil negara. Anas mengungkapkan bahwa para tenaga non-ASN ini memiliki peran yang cukup baik bagi masyarakat.
Secara faktual menurutnya memang tenaga non-aparatur sipil negara berperan dalam pelayanan publik, sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan maupun pelayanan publik lainnya. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian gambaran materi solusi jalan tengah yang akan diambil oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam rangka penataan tenaga honorer. Demikian video kali ini, terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.